Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya dan teman-teman memulai dalam mempresentasikan materi ini, apakah teman-teman sekalian pernah mengalami atau melihat pasien mengalami infeksi luka operasi setelah tindakan pembedahan? Apabila pernah, tentunya kita tahu betapa besarnya dampaknya bagi proses penyembuhan pasien. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan membahas tentang profilaksis antibiotik pembedahan dan infeksi luka operasi. Selanjutnya, Selanjutnya, baik. Jadi di sini antibiotik profilaksis merupakan suatu antibiotik yang diberikan sebelum, saat, dan juga setelah prosedur operasi untuk mencegah terjadinya suatu komplikasi infeksi atau infeksi di daerah operasi atau IDO. Terapi ini itu berfungsi untuk mencegah kolonisasi atau bakteri berkembang yang masuk ke jaringan target pada saat operasi. Pemberian antibiotik profilaksis ini biasanya diberikan setelah prosedur operasi maksimal 24 jam sejak pemberian pertama. Nah, terdapat dua jenis profilaksis, yaitu yang pertama adalah profilaksis sekunder. Profilaksis sekunder itu merujuk pada pencegahan infeksi awal, lalu untuk profilaksis sekunder itu merujuk pada pencegahan kekambuhan atau reaktivasi infeksi yang sudah ada. Selanjutnya. Nah, di sini terdapat 4 tipe luka dari pembedahan. Yang pertama adalah luka operasi bersih. Luka operasi bersih itu merupakan suatu luka yang dia tidak melibatkan organ-organ tubuh dan juga tidak memerlukan pemberian antibiotik profilaksis. Dan juga tentunya tidak terjadi infeksi, tidak terdapat peradangan. Dan biasanya itu pada saluran pencernaan, pernafasan, dan genitourinaria itu tidak dibuka sehingga resiko infeksinya itu sangat rendah. Contoh operasi ini adalah operasi ortopedi, operasi katarak, dan juga operasi payudara non-infeksi. Tipe yang kedua adalah tipe luka operasi bersih terkontaminasi. Itu dilakukan pada beberapa organ yang berongga seperti saluran cerna, empedu, urinarius, respiratorius, dan juga reproduksi kecuali ovarium atau operasi tanpa kontaminasi yang nyata. Nah, jadi saluran-saluran di pada rongga ini itu dibuka, tetapi itu tidak mengalami kontaminasi yang berlebihan dan juga tidak ada infeksi yang aktif, serta resiko infeksinya itu dalam tahap yang sedang. Contohnya adalah operasi usus dengan teknik aseptik yang baik, operasi saluran empedu, operasi vagina, atau urologi yang terkontrol. Lalu yang selanjutnya ada luka operasi terkontaminasi, itu apabila operasi lukanya itu terbuka yang terjadi lebih dari 4 jam atau golden period. Operasi ini terjadi di beberapa organ yang berongga yang juga tercemar tumpahan isi atau saluran cerna atau saluran kemih. Jadi terjadi kontaminasi yang signifikan itu misalnya yang pertama ada kebocoran isi dari usus, yang kedua luka terbuka akibat trauma, yang ketiga teknik aseptisnya yang rusak, yang keempat resiko infeksinya itu dapat meningkat 10-15%. Contohnya adalah luka tembak atau luka tusuk kurang dari 6 jam, operasi saluran cerna dengan kontaminasi isi usus. Lalu yang terakhir adalah luka operasi kotor, yaitu operasi yang dilakukan pada luka terbuka setelah terlewati golden period dan juga operasi pada organ yang sedang mengalami infeksi bakteri, misalnya appendicitis perforaris, abses, dan juga ampemia. Jadi luka operasi kotor ini dia sudah mengalami infeksi sebelum terjadinya operasi dan juga mengandung beberapa jaringan yang mati, bernanah ataupun terdapat benda asing. Risiko infeksi ini sangat tinggi yaitu lebih dari 20%. Contohnya adalah bisa abses, luka trauma yang terjadi lebih dari 6 jam, luka gangren atau luka jaringan nekrosis. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat etiologi, di mana pada etiologi ini pemilihan antimikroba profilaksis itu bergantung pada jenis prosedur pembedahan, organisme patogen yang kemungkinan besar muncul, dan juga keamanan dan efektivitas antimikroba tersebut. Bukti literatur kini yang mendukung penggunaan serta biaya. Nah, yang pertama, terdapat pada bakteri gram positif, yaitu ada Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, dan juga Enterococcus faecalis. Pada Staphylococcus aureus, itu di mana dia merupakan jenis yang resisten terhadap methicillin atau MRSA, adalah salah satu patogen yang paling penting pada
infeksi, terutama pada kasus yang terkait dengan jantung, payudara, mata, tulang, dan pembuluh darah, di mana mikroba ini sulit disembuhkan karena resisten terhadap sebagian besar antibiotik yang digunakan. Kemudian pada Staphylococcus epidermis, itu dia merupakan flora normal kulit dan organisme ini penyebab mayoritas pada infeksi akibat operasi yang terjadi pada operasi yang dikategorikan bersih. Kemudian pada Enterococcus faecalis, di mana dia itu merupakan bakteri gram positif yang merupakan komensal usus yang belakangan muncul sebagai penyebab infeksi akibat operasi, terutama pada operasi abdomen dan juga panggul. Kemudian pada gram negatif, yaitu ada Escherichia coli, Klebsiella, dan juga Pseudomonas aeruginosa, di mana E. coli dan juga Pseudomonas aeruginosa itu dia merupakan bakteri gram negatif yang berperan sebagai penyebab infeksi luka operasi di rumah sakit karena Pseudomonas aeruginosa itu merupakan mudah berkembang biak di lingkungan yang lembab dan memiliki resistensi tinggi terhadap banyak antibiotik sehingga sulit dikendalikan. Kemudian pada Klebsiella spesies itu ada merupakan bakteri gram negatif yang berperan sebagai penyebab infeksi luka operasi pada pembedahan gastrointestinal, kolorektal, dan juga hepatobiliar. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya yaitu Streptococcus spesies, yaitu pada gram positif, maaf, di mana dia itu normalnya ada di kulit dan mukosa sehingga menyebabkan infeksi pasca operasi terutama pada luka kulit, jaringan lunak atau operasi obstetri atau ginekologi karena faktor virulensi seperti kapsul dan juga hemosilinya. Kemudian yang kedua yaitu Bacillus cereus, di mana dia juga bakteri gram positif lingkungan yang dapat mencemari alat bedah atau permukaan yang menyebabkan infeksi pasca operasi karena spora dan toksin yang tahan sterilisasi. Kemudian pada bakteri gram negatifnya Citrobacter freundii, di mana dia merupakan bakteri gram negatif oportunistik yang berasal dari usus yang menyebabkan infeksi pasca operasi terutama pada pasien rumah sakit dengan imunokompromis atau operasi abdomen karena kemampuan bertahan di lingkungan rumah sakit dan resistensi antibiotik. Selanjutnya, berikut merupakan kondisi pasien dan faktor resiko, yaitu yang pertama ada usia, di mana usia ini orang dewasa yang lebih tua, biasanya yaitu lebih dari 65 tahun, memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap infeksi karena fungsi sistem imun yang menurun seiring bertambahnya usia. Kemudian yang kedua adalah merokok juga mempengaruhi proses penyembuhan dan meningkatkan resiko infeksi, sehingga meningkatkan kemungkinan dan komplikasi sekunder lainnya. Kemudian, yang ketiga yaitu obesitas, di mana individu dengan indeks massa tubuh tinggi memiliki resiko yang lebih besar kemungkinan akibat sirkulasi darah yang buruk dan tegangan berlebihan pada luka operasi. Kemudian yang keempat yaitu diabetes mellitus, di mana diabetes yang tidak terkontrol dengan baik dapat menurunkan efisiensi sistem imun dalam melawan infeksi. Kemudian, selanjutnya yaitu malnutrisi, di mana nutrisi yang buruk itu melemahkan sistem imun dan memperlambat proses penyembuhan luka sehingga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Kemudian selanjutnya yaitu kebersihan kulit pada praoperasi, di mana kebersihan kulit yang buruk itu dapat menggandakan jumlah bakteri pada kulit dan meningkatkan kemungkinan kontaminasi selama operasi. Kemudian yang terakhir yaitu infeksi di lokasi tubuh lain seperti infeksi pada bagian tubuh lain dapat menyebarkan ke lokasi operasi dan meningkatkan tingkat infeksinya. Kemudian, pada faktor resiko terdapat ada jenis pembedahan, di mana jenis pembedahan atau operasi ini seperti operasi darurat dan operasi organ internal seperti luka bersih, terkontaminasi, dan kotor memiliki resiko infeksi lebih tinggi dibandingkan operasi bersih, terutama karena kontak dengan situs tubuh dan cairan yang terkontaminasi. Sedangkan pada durasi pembedahan, di mana durasi operasi yang lebih lama meningkatkan waktu luka terbuka sehingga resiko kontaminasinya lebih besar. Untuk pembedahan yang terbuka itu di mana dia tuh pada inisi yang lebih besar dan gangguan jaringan lebih luas. Begitu. Kemudian untuk penggunaan drain, di mana drainase bedah dapat menjadi jalur masuk bagi bakteri ke luka. Kemudian pada pengumpulan cairan
abnormalnya itu di mana hematoma dan seroma dapat menjadi lingkungan ideal bagi pertumbuhan bakteri. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai patofisiologi dari infeksi pasca operasi atau surgical site infection. Yang pertama, perlu diketahui bahwa secara normal luka bisa sembuh lewat 3 tahap, yaitu inflamasi, proliferasi, dan juga remodeling. Akan tetapi, pada kasus infeksi luka pasca operasi, tahap penyembuhan luka tidak terjadi. Hal tersebut dimulai dari adanya kontaminasi bakteri ke area luka, baik dari kulit, organ, alat kesehatan, ataupun lingkungan. Kemudian, setelah terjadinya kontaminasi, bakteri-bakteri tersebut berkolonisasi dalam jumlah yang sangat banyak. Karena adanya kolonisasi bakteri tersebut, tubuh akan mendeteksi adanya benda asing yang masuk, sehingga merespon dengan mengaktifkan proses inflamasi dengan cara mengeluarkan leukosit, salah satunya seperti neutrofil dan juga makrofag. Akan tetapi, neutrofil dan juga makrofag ini yang seharusnya bisa membunuh bakteri melalui proses fagositosis, kewalahan karena jumlahnya yang terlalu banyak, atau bisa juga karena jenisnya yang terlalu ganas. Nah, kondisi ini juga akan semakin berat karena jaringan yang setelah dioperasi itu biasanya mengalami penurunan aliran darah dan oksigen, sehingga sel imun tidak bisa bekerja secara optimal. Akibatnya, fase inflamasi ini itu terjadi berlangsung yang terlalu lama, yang tidak bisa dan juga tidak bisa lanjut ke tahap penyembuhan berikutnya. Fibrolas itu akan gagal membentuk kolagen, kemudian granulasinya juga tidak baik, dan luka semakin rusak karena bakteri melakukan invasi dengan cara terus mengeluarkan toksin. Nah, manifestasi klinisnya itu terbentuklah nanah atau pus, kemudian kemerahan, nyeri, panas, dan juga bengkak, seperti pada gambar yang ini. Nah, selanjutnya ada pun tanda dan juga gejala dari penyakit ataupun infeksi pasca operasi ini, yaitu seperti keringat malam, kemudian demam, bengkak pada area-area yang setelah dioperasi, kemudian kemerahan, terasa nyeri, dan juga terdapat nanah. Selanjutnya ada terapi obat pada kondisi khusus. Pemilihan jenis antibiotik itu disesuaikan berdasarkan kondisi klinis pasien. Pada umumnya, profilaksis untuk pembedahan menggunakan golongan cefalosporin sistemik generasi pertama yaitu cefazolin sebesar 2 gram. Cefazolin ini dapat menekan kolonisasi kuman di area kulit yang akan disayat dan terbukti kompatibel dengan zat anestetik dan kurang memicu mutasi bakteri. Selanjutnya untuk anak-anak juga menggunakan cefazolin namun dengan dosis 30 mg per kilogram berat badan. Pada ibu hamil menggunakan cefazolin juga dengan dosis 2 gram dan bila diperlukan dapat dikombinasi dengan azitromisin 500 mg secara intravena. Kemudian pada ibu menyusui dan geriatri, secara umum keduanya mendapatkan cefazolin juga sebanyak 2 gram. Pada pasien dengan alergi beta-laktam, sebagai alternatifnya dapat diberikan gentamisin dengan dosis 3-5 mg per kilogram berat badan. Kemudian pada pasien dengan operasi digestif atau saluran cerna, terutama kolorektal, bisa menggunakan kombinasi antara cefazolin dan metronidazole. Selain tindakan pencegahan secara farmakologi menggunakan antibiotik, juga terdapat tindakan pencegahan secara non-farmakologi. Antara lain, yang pertama ada pemeliharaan normotermia selama operasi. Normotermia sendiri adalah kondisi suhu tubuh normal pada manusia. Pemeliharaan suhu tubuh normal perlu dilakukan karena jika pasien mengalami hipotermi intraoperatif yang telah dikaitkan dengan gangguan fungsi imun, kemudian terjadi penurunan aliran darah di area bedah dan menyebabkan penurunan tegangan oksigen jaringan dan terjadi peningkatan risiko infeksi luka bedah. Upaya yang bisa dilakukan adalah penggunaan selimut pemanas dan cairan intravena yang diberikan kepada pasien dalam kondisi hangat untuk mempertahankan suhu tubuh antara 36 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius.
Yang kedua, ada pemberian oksigen tambahan pada periode perioperatif. Rendahnya tekanan oksigen dalam jaringan di area bedah meningkatkan resiko kolonisasi bakteri dan infeksi luka bedah dengan mengurangi aktivitas neutrofil. Pemberian oksigen konsentrasi tinggi sebesar 80% melalui ventilator atau 12 liter per menit melalui masker non-rebreather secara signifikan dapat mengurangi tingkat infeksi pasca operasi. Dan yang terakhir ada pengendalian glukosa yang agresif pada periode perioperatif. Tingkat glukosa darah perioperatif harus dipantau pada semua pasien terlepas dari status diabetes mellitus dengan target glukosa 110 sampai 150 mg per desiliter. Berikut referensi yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.